Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan part yang sangat menarik yang Tarigan Catur beri judul Awal yang menjanjikan bagi Fabiano Caruana, tapi berakhir tragis. Ya, dalam babak 16 besar Speed Chess Championship Main Event 2020, terdapat pertarungan antara Fabiano Caruana versus Jan Krzysztof Duda. Di sini, Caruana sempat unggul 3-0 atas Jan Krzysztof Duda. Namun pada akhirnya harus merelakan Duda lolos ke babak selanjutnya setelah kalah dengan skor cukup telak. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Oh iya, sebelum menjelaskan tentang detail pertandingan ini, Tarigan Catur akan menjelaskan bahwa pertandingan yang diambil untuk masuk dalam Tarigan Catur adalah partai atau match kedua di antara keduanya, yang dimana akhirnya Caruana kalah dengan skor 9-17 ya dari Duda. Kekalahan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh berbagai kalangan karena Caruana ini merupakan peringkat 2 dunia tetapi di catur klasik ya, atau dengan waktu pikir yang lebih banyak. Tetapi kalau di waktu pikir blitz dan waktu pikir balet misalkan, Caruana memang masih jauh ya dari beberapa pemain hebat lainnya. Jadi hasil ini memang wajar dan Duda memang pantas lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan ini berlangsung pada babak 16 besar Speed Chess Championship Main Event 2020. Pada babak 16 besar tepatnya pada hari ke-7 yang melibatkan pertarungan antara Fabiano Caruana versus Jan Krzysztof Duda. Kira-kira match kedua ini berlangsung pada tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 00:07 waktu Indonesia Barat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Caruana menggunakan catur buah putih, sedangkan Duda menggunakan catur buah hitam. Caruana memulai permainan dengan pion menuju E4, dibalas oleh Duda dengan pion C5. Ini adalah pembukaan pertahanan Sicilian ya. Kuda F3, pion D6, dan setelah Caruana menjalankan gajah B5 dengan tempo skak, maka jelas ini memang masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia, namun dalam variasi Moskow. Gajah menutup skak di D7, gajah pukul gajah di D7 dengan tempo skak, dan menteri pukul gajah. Pion C4, pion G6 untuk persiapan Vincenzo gajah, kuda C3, gajah G7, pion D4, pion C pukul D4, dan kuda pukul pion D4. Kuda C6 di sini memberikan penekanan lebih terhadap kuda putih yang ada di petak D4. Dan di sini Caruana masih bersikukuh untuk tetap mempertahankan kudanya di petak D4 tersebut, sehingga Caruana melakukan langkah gajah menuju E3. Kuda F6, pion H3 membatasi pergerakan kuda hitam atau menteri hitam yang ingin menempati petak ideal G4. Rokade pendek atau rokade sep raja oleh hitam, sama juga oleh putih, rokade pendek juga. Benteng F menuju C8, kuda D menuju E2, menteri D8, namun ternyata menurut analisa komputer langkah ini memang kurang bagus, dan juga memang menurut analisa dari dua komentator yang bertugas ya, yaitu Ashley Morris dan Robert Hess, memang betul langkah terbaik di posisi ini bukan menteri mundur ke D8, tetapi langkah terbaik adalah menteri maju ke petak E6. Apabila ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya akan sebagai berikut. Pion B3, kuda pukul E4, benteng C1, kuda pukul C3, kuda pukul C3, benteng D8, menteri D2, gajah pukul C3, menteri pukul C3, menteri E5, benteng F menuju D1, menteri pukul menteri C3, benteng pukul menteri C3, dan seterusnya.
namun di sini melakukan langkah menteri menuju ke D8 oleh Jan Krzysztof Duda. Apa balasan Caruana di sini? Dengan menteri menuju D2. Pion A6, pion F3. Benteng A menuju B8, benteng A menuju C1, pion B5, pion C pukul B5, pion A pukul B5. Kuda F4, pion B4 memberikan ancaman terhadap kuda putih sehingga kuda putih berpindah ke petak yang lebih aman, yaitu ke petak E2. Benteng A8 mengincar pion putih yang ada di petak A2 sehingga balasan yang cukup bagus atau balasan yang paling mungkin untuk dilakukan oleh putih di sini adalah dengan memajukan pion menuju B3, membuka akses perlindungan menteri putih terhadap pion yang ada di petak A2 ya. Kuda D7, benteng C2, kuda C5, benteng F menuju C1, mencoba untuk menumpuk benteng di lajur C. Pion E6, benteng D1 memberikan ancaman 2 kali ya terhadap pion lemah yang ada di petak D6, sehingga balasan dari hitam di sini adalah dengan gajah menuju E5, memberikan penjagaan terhadap pion lemah yang ada di petak D6 tersebut, sekaligus juga memberikan tekanan terhadap kuda putih yang menempati petak F4. Kuda pindah ke D3, kuda pukul kuda di D3 dan menteri pukul kuda di D3. Kuda E7, benteng pukul benteng di C8 dan kuda pukul benteng di C8. Menteri D2, menteri A5. Benteng C1, kuda A7, pion A4, menteri A6, kuda D4, benteng B8, menteri E2 mengajak pertukaran dengan menteri hitam di sini. Namun menteri hitam tidak menerima ajakan pertukaran dari Fabiano Caruana, sehingga menteri hitam dipindahkan ke petak yang lebih aman yaitu B7. Menteri D3, pion H5. Ini langkah yang kurang bagus menurut analisa komputer dan memang juga terlihat kurang bagus ya, karena ini membuka pertahanan sayap raja dari hitam. Dan langkah yang kurang akurat ini juga nantinya dimanfaatkan dengan baik oleh Caruana untuk membongkar pertahanan sayap raja dari Duda hingga akhirnya memenangkan permainan. Di sini Tarigan Catur akan menampilkan langkah terbaik menurut analisa komputer selain pion H5. Di sini analisa komputer menyebutkan langkah paling baik adalah dengan pion menuju ke D5. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Pion E pukul D5, pion E pukul D5, pion A5, benteng E8, pion F4, gajah G7, pion A6, menteri B8, pion G3, benteng C8, benteng pukul benteng C8 skak, menteri pukul C8, lalu kuda menuju F5. Kita kembali. Di sini ternyata tadi melakukan langkah pion menuju H5. Dan apa balasan dari Fabiano Caruana di sini dengan pion menuju F4, memberikan ancaman atau penekanan ya terhadap gajah hitam sehingga gajah hitam pindah ke petak G7. Kuda F3, pion D5. Ini lagi-lagi juga langkah yang lemah. Karena apa? Ini adalah hal yang diinginkan oleh Caruana. Dan sebentar lagi, dalam beberapa langkah lagi, karena langkah ini Caruana mendapatkan tempo untuk menyerang bertubi-tubi pertahanan sayap raja dari Jan Krzysztof Duda. Ya tentu saja dengan balasan pertama adalah pion E pukul D5, pion E pukul D5, pion F5. Inilah maksud tarigan catur. Jadi karena
pion yang ada di lajur E pindah ke lajur D, maka pion putih bisa maju ke petak F5 dan semakin mudah untuk membongkar pertahanan sep raja dari Duda. Pion G pukul F5, menteri pukul F5, dan benteng menuju E8. Gajah F2, kuda C8, kuda G5. Kita lihat ada ancaman skak ya di petak H7 dan ini sudah sangat berbahaya bagi hitam. Namun hitam masih ingin melanjutkan permainan. Apa langkah hitam di sini? Dengan kuda menuju D6, justru memberikan tempo mengancam menteri putih, tetapi menteri putih tetap pada prinsip awalnya atau pada tujuan awalnya, yaitu dengan pindah ke petak H7 skak, raja pindah ke F8, gajah C5. Kita lihat ini langkah kombinasi yang sangat menarik. Di sini kuda hitam sudah pasti terkena pin ya, karena sedang memberikan perlindungan terhadap rajanya. Dan juga sebenarnya kuda ini adalah salah satu elemen penting untuk melindungi pion hitam yang ada di petak F7 dari ancaman skakmat putih. Jadi ini semuanya serba sulit bagi hitam. Di sini hitam mencoba membalas dengan menteri menuju D7 dan putih membalasnya dengan benteng menuju F1, memberikan tambahan tekanan terhadap pion lemah yang ada di petak F7. Dan balasan dari hitam di sini adalah benteng menuju E7, yang dimana memberikan bantuan terhadap kuda hitam dalam memberikan penjagaan terhadap raja hitam, khususnya di petak diagonal A3 hingga F8. Apa balasan dari Caruana di sini? Gampang ya, balasan dari Caruana adalah jelas dengan menteri menuju H5. Kita lihat ada 1, 2, 3 benteng, kuda, dan menteri yang menyerang 3 kali terhadap pion yang ada di petak F7 ini, sehingga balasan dari Caruana, maksudnya dari Duda, adalah dengan pion menuju D4, karena memang sudah tidak ada lagi balasan yang baik atau balasan yang cukup bagus yang bisa dilakukan oleh Duda di sini. Dan jelas Caruana menjalankan aksinya dengan gajah pukul kuda, dan setelah menteri pukul gajah, Caruana menjalankan benteng pukul pion skak. Namun langkah ini ternyata menjadi langkah terakhir dalam permainan ini, karena Jan Krzysztof Duda kehilangan atau kehabisan waktu. Dan memang sulit ya untuk memberikan respon terbaik pada situasi seperti ini. Ada 2 respon yang dapat dilakukan oleh Duda dalam menyikapi hal ini. Jika Duda melakukan responnya dengan benteng pukul benteng, maka jelas menteri pukul benteng skakmat. Jika misalkan pindah rajanya ke petak G8, maka skakmat juga. Oh iya, ada satu lagi langkah, tapi ini langkahnya sebenarnya masih bisa selamat rajanya, namun tetap saja ada menteri yang hilang nantinya. Bagaimana caranya? Misalkan raja hitam pindah ke petak E8, maka jelas benteng menuju F6. Ada open skak, menteri terhadap raja hitam, dan juga di satu sisi benteng putih mengancam menteri hitam. Jadi misalkan setelah raja pindah, maka benteng pukul menteri, raja pukul benteng. Kita lihat 1 menteri dan 1 kuda versus 1 benteng dan 1 gajah. Jelas sudah pasti Caruana pemenangnya, dan juga Caruana masih memiliki keuntungan 4 pion berbanding 2 pion milik Jan Krzysztof Duda. Ya, ini merupakan permainan yang bagus dari Caruana, walaupun akhirnya dirinya kalah telak dari Jan Krzysztof Duda. Oke, terima kasih telah menonton channel atau salah satu konten Tarigan Catur. Saksikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.